sambil tagih. Itulah yang sangat bagus. Jadi sudah begitulah dia tadi menangis, berharap tangan sudah ditegakkan ke langit. Lama dia berdiri panjang doanya, maka kata Nabi Musa kepada Allah, 5, kenapa engkau tidak perkenankan doa hamba ini? Kata Allah, seandainya tangannya pun sampai ke langit, binasa dia karena berdoa tadi, meninggal dia sampai berdoa, tidak akan saya kabulkan doanya. Itu kata Allah. Kenapa? Karena pada ada dirinya itu ada sesuatu yang haram. Pada makanannya ada yang haram, pada minumannya ada yang haram, pada pakaiannya ada yang haram, pada pada rumahnya ada sesuatu yang haram. Artinya kalau ada sedikit saja yang haram kepada diri kita ini, doa kita tidak akan dikabulkan Allah. Itu syarat berdoa. Makanya kalau kita ingin minta doa kepada orang-orang saleh, lihatlah orang saleh tadi benar gak makanannya itu. Dia bukan tukang korupsi, tidak pernah memakan yang haram. Kalau ada orang yang masih suka makan yang haram, kita tengok tak ada ijabah doanya. Capek kita juga begitu. Kalau kita ingin bermunajat kepada Allah sungguh-sungguh, kita walaupun sudah tua dong-adong kan masa hati. Innallaha yanzuru ila wajhi syaikhin sabahan wa masan. Allah saja memandang kepada wajah orang tua pada subuh dan pada siang. Karena itu dalam hadis, wa yaqulullah, dan Allah berkata, ya syekh wa syekh, telah rapuhlah oleh tulangmu, telah putih rambutmu, telah ompong gigimu, dan telah dekatlah ajalmu ilayya kepadaku, fastahi anni, maka malu engkau daripada aku. Ini astayan mu'azzibuka li syikhika. Saya malu mengajak engkau karena ketuaan engkau. Itu dalam hadis diterangkan Allah malu mengajak orang tua itu. Artinya apalagi kalau adong-adong berdoa ya, masa hati Tuhan, tapi malah lot yang haram pada dirinya tadi, ada yang haram tidak akan dijabah. Seperti dalam cerita hadis itu, ada pada diri orang tadi yang haram, dia itu sudah pakaiannya kusut kena debu, ini rambut sudah macet itu nggak karuan, memohon dia doa pada Allah. Apa kata Allah dalam hadis itu? Bagaimana saya ampunkan dia sementara dalam dirinya itu ada sesuatu yang ada. Makanya itu syarat berdoa itu kita harus bersih. Sebagaimana diterangkan ini tadi, bersih kita daripada penyakit maksiat zahir, bersih daripada maksiat batin. Karena innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi Jibril tadi ketika ini digerak-gerakkan telinganya tadi, maka malaikat Jibril tadi memegang ubun-ubun burak. Apakah kamu tidak malu wahai burak? Ini yang kau angkat ini semulia-mulia makhluk. Semulia-mulia makhluk. Ya burak, wallah maka demi Allah, marakabaka. Orang yang mengendarai engkau itu khalaka akrami Allah, itu makhluk semulia-mulia di sisi Allah. Kata malaikat pastahaya hatta irfada arkan. Maka malulah ia burak sehingga menurunkan ia sehingga keluarlah oleh peluhnya, keluar keringatnya, saking malunya dia. Malu. Padahal dia bukan menyombongkan diri burak itu, karena kalau dia orang yang sombong tak mungkin tempatnya di surga. Orang sombong tidak ada berada di surga. Iblis saja karena dia sombong sudah di surga dikeluarkan. Tapi kenapa? Menunjukkan kesiapannya membawa Nabi tadi. Udah saya siap. Siapkan begitu tegas ya. Dia sampai telinganya bergerak-gerak. Dipeganglah oleh malaikat Jibril. Ubun-ubunnya, jangan kamu begitu. Itu yang kau angkat itu malaikat makhluk Allah yang paling mulia. Wakara hatta rakabaha, dan tetaplah oleh ianya burak sehingga menaikilah Nabi. Kalau tidak goyang kan mudah Nabi naik, tidak bergagal barulah Nabi naik di atas burak. Wakana anbiya, dan adalah para nabi tarkabaha kablahu, mengendarai ia sebelumnya Nabi. Para nabi juga pernah mengendarai burak. Jadi burak ini kendaraan para nabi. Termasuk Nabi Ibrahim ketika dia itu berada di Palestina.
Dia itu kan pergi mengantarkan anaknya Siti Hajar ya, bersama dengan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail itu mau melahirkan, kan perintah Allah, ya kan, perintah Allah, bawalah istrimu itu ke sana. Di sana Mekah kan begitu. Yang di situ dulu nggak ada apa-apa di Ka'bah itu kan, nggak ada nggak ada sumber kehidupan. Kita kalau ada istri nomor 2 pula itu, kalau ada istri nomor 2 itu dibuang ke sana, mak nggak lagi saya kalah saing sama istri pertama gitu terus ya kan, ceraikan saja. Tapi ini Siti Hajar istri yang soleh, ketika dia diantarkan ke tempat yang tidak ada kehidupan, situ air pun nggak ada, sudah perintah Allah, antarkan istrimu ke sana, karena dia akan melahirkan di sana Nabi Ismail. Apa katanya kepada Nabi? Wahai Nabiullah, apakah ini perintah Allah? Iya, ini perintah Allah kepada saya. Maka dia saya reda. Tidak ada dia minta kepeng. Kalau kita ditinggalkan 1 bulan tidak ada belanja, tidak ada belanja, jangan belanja di tempat tidak ada sumber kehidupan, air pun tidak ada. Makanya Nabi itu Nabi Ismail itu kan ketika menghentak-hentakkan kakinya, disitulah keluar air jam-jam. Maka saya sudah yakin Allah akan menjamin saya di sini, kata Siti Hajar. Itulah istri yang soleha. Kalau kita ini nggak ada yang soleha ini, nggak ada belanja 1 minggu udah kita marah-marah. Hari nggak ada uang dikasih konon ya kan? Udah cemberut kita. Udah cemberut. Itu ujung bawang nggak ada uang konon, udah cemberut kita nih. Masa-masa muka kita kepada suami. Terlempar lagi piring. Ini nauzubillah, inilah tidak ada soleha. Kalau kita benci, Bapak tadi ada sifat kesabaran, ada begini. Jadi bagaimana masuk surga ini? Nggak ada sabarnya. Nggak ada sabarnya. Jadi mudah-mudahan kalau kita belajar sudah begini, ada kesabaran kita. Coba. Belajar sabar. Belajar sabar gitu. Wakala Said ibnu Musabbib, dan berkata oleh Said ibnu Musayyib dan selainnya, wahia dianya burak tadi, dabbah Ibrahim, itulah binatang Nabi Ibrahim, alati yang ada, kana yarkabu alaiha, adalah ia mengendarai atasnya burak, lil baitil haram, bagi baitil haram, ketika dia pergi ke baitil haram, itulah kendaraan Nabi Ibrahim juga. Pantalaka bihi Jibril, maka bangkitlah dengannya oleh Jibril, wahwa, dan dianya ayyaminihi, daripada kanannya Jibril, daripada pihak kanan Nabi, wa Mikail an yasiri, dan Mikail pada sebelah kirinya, wa inda, dan di sisinya itu Ibnu Sa'din, wa kana akhazi bi apa nih? Semata bihku ustazah. Gue murah. Birakabihi, dan adalah ia mengawasinya dengan buraknya oleh Jibril. Maksudnya ketika Nabi tadi ketika ini cerita Ibrahim ya, Nabi Ibrahim tadi itulah kendaraannya juga ketika ke Baitul Haram tadi. Itu juga yang dipakai Nabi Ibrahim. Jadi di sampingnya itu ada malaikat sebelah kanannya ada malaikat Jibril, dan sebelah kirinya ada malaikat Mikail. Dan apalagi nih? Ada jelasnya, ada kacamata saya di mana, saya pergi situ, saya tinggalkan ini, udah nggak berlaku ini, minusnya ini udah naik minusnya. Hatta pasaru, maka berjalanlah mereka
bersama budak tadi maksudnya hatta balahu sehingga sampailah ardan akan bumi zatan nahli di bawah pohon kurma fakala lahu maka berkatalah baginya oleh Jibril Injil turunlah. Nah ini maksudnya Nabi ketika dibawa daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di sebelah kanan tadi malaikat Jibril, sebelah kirinya malaikat Mikail. Orang itu nggak naik ke dalam burak, orang itu nggak ada sayapnya. Nabi nggak ada sayap naik burak dia. Jadi begitu didampingi. Jadi ketika sudah sampai ke apa namanya itu Palestina, negeri Palestina di Masjidil Aqsa itu ke bumi, di situ ada pohon kurma. Ada sebuah pohon kurma yang banyak situ kurmanya. Di perjalanan ini ya, yang di tempat banyak kurma, berarti di perjalanan belum sampai lagi di perjalanan yang banyak situ kurma. Maka berkatalah baginya oleh Jibril turun, berhenti burak, disuruh buraknya berhenti. Fasallahuna maka salatlah Nabi di sana. Jadi sebelum sampai itu salat Nabi di situ. Fafa'ala maka memperbuat ia sumarakiba kemudian menggendarai ia. Balik dia naik kendaraan. Faqala lahu Jibril maka berkatalah baginya oleh Jibril atadri adakah engkau tahu aina sholaita di mana engkau sholat. Jadi Nabi sebelum sampai ke Masjidil Aqsa tadi di perjalanan ada singgah dulu satu tempat di mana situ ada banyak pohon kurma. Disitulah ini berarti di Madinah ya yang banyak kurma itu kan. Di situ dulu berhenti sholat dia. Atadri aina sholaita adakah engkau tahu di mana engkau salat wahai Nabi, kata Jibril. Fakala maka berkata Nabi la tidak. Kala berkata ianya apa nama itu Jibril sholaita bi Thayyibah engkau salat tadi di negeri Thayyibah, negeri yang baik, maksudnya negeri Madinah. Wa ilaihal muhajarah dan kepadanya engkau akan berhijrah. Nanti Nabi engkau akan hijrah ke situ. Kenapa? Karena dia itu di Mekah itu dimusuhi, hijrah ke Madinah. Fantalaka burak maka bergeraklah oleh burak yahdi bihi turunlah dia dengannya. Yadau meletakkanlah ia akan apa namanya sayapnya itu sekira-kira memperdapatilah ia akan ujung mata, artinya begitu cepatnya dia. Fakala lahu Jibril maka berkatalah lagi Jibril Injil turun. Setelah naik lagi Nabi balik orang itu ada lagi Nabi berhenti lagi turun. Kata malaikat kepada burak. Fasallahu maka salat lagi Nabi di situ. Fa'ala maka memperbuat ianya salat summa rakibah kemudian naik dia lagi ke kendaraan. Maka ketika sudah naik lagi ke burak tadi fakala lahu maka berkatalah oleh Jibril lagi atadri aina sholaita apakah engkau tahu di mana kamu sholat. Salat kali di kedua dia kamu tahu di mana kamu sholat. Ini ketika sudah masuk dalam burak ditanya